Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi di channel YouTube saya dan juga di kuliah online. Tema kita kali ini tentang khitbah atau melamar. Ini tema yang menarik karena bagaimanapun juga seorang kalau mau menikah perlu melamar. Nah, ini teman-teman mahasiswa biasanya tertarik sekali. Oh, melamar, ta'aruf. Nah, tapi nanti kita bedakan. Ini beda antara ta'aruf dengan melamar. Ta'aruf itu sebelum khitbah. Misalnya perlu ta'aruf dulu, setelah itu khitbah. Oke, kita lihat sekarang arti khitbah, melamar. Jadi melamar atau khitbah itu adalah tolabah zawaj bil wasilatil ma'rufah bainan nas. Jadi seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk dinikahi. Ini namanya adalah khitbah atau melamar. Jadi ada proses. Jadi kalau sebelum ada akdun nikah, prosesnya adalah pertama adalah khitbah dulu. Jadi melamar. Ditanyakan pihak perempuan, seorang laki-laki bertanya kepada pihak perempuan, saya mau menikahi kamu ini, gimana? Kamu setuju atau tidak, sepakat atau tidak? Nah, begitu. Jadi orang mengatakan juga al-khitbah ay muqaddimatuz zawaj. Jadi prolog dari sebuah pernikahan. Karena ini sebuah prolog dari pernikahan, maka nanti ada beberapa hal yang kemudian tidak boleh dilakukan oleh orang lain ketika prolog ini sudah dilakukan oleh pihak lain. Nah, kemudian siapa wanita yang boleh dilamar? Jadi kalau apakah semua wanita boleh dilamar? Ya pada dasarnya semua wanita di dunia ini boleh dilamar kecuali beberapa orang atau beberapa golongan. Kita lihat siapa saja yang boleh dilamar. Jadi Anda kalau mau melamar seorang harus lihat-lihat, jangan kemudian semua dilamar. Seluruh dunia dilamar. Jadi pertama, siapa yang boleh dikhitbah? Yang boleh dikhitbah adalah semua, jadi semua wanita itu boleh dikhitbah kecuali dua kelompok. Yang pertama adalah wanita yang dalam lamaran orang lain. Nah ini nih, jadi ketika dia sudah dilamar orang lain dan belum memberikan jawaban, atau dia sudah memberikan jawaban iya, maka tidak boleh kemudian kita kalau sudah tahu kemudian melamarnya. Jadi al-mu'minu, kata Rasulullah, al-mu'minu akhul mu'min, fala yahillahu ayyabta'a ala bai'i akhihi wala yakhtub ala khitbati akhihi. Jadi tidak, seorang mukmin itu bersaudara, maka tidak boleh membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain. Nah, misalnya saya sudah membeli barang dan kemudian sudah deal, jadi sudah DP juga kalau bahasa kita sekarang. Nggak boleh ada kemudian kita tahu, wah menarik ternyata dibeli orang lain, dibeli lagi sama pihak lain. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh kemudian kita sudah tahu barang itu ditawar orang, kita menawarnya atau membelinya, nggak boleh. Dan begitu pula ketika kita sudah mengetahui seorang wanita itu dikhitbah oleh orang lain, maka fala yahillu, maka tidak halal, tidak boleh ala khitbati akhihi, ketika dalam khitbahan orang lain. Kalau belum tahu, nggak tahu bagaimana Pak? Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa, namanya juga nggak tahu. Jadi Anda nggak tahu karena ketemu, kemudian begitu Anda ketemu, kalau gitu saya langsung mau khitbah saja karena tertarik. Kalau namanya tidak tahu ya sudah nggak apa-apa, karena nggak tahu khitbah itu. Tapi kalau tahu maka tidak boleh. Jadi itu yang harus difahami. Harus difahami seperti itu. Ada teknik, saya benarkan sebentar. Oke. Terus kemudian kedua adalah
wanita yang mempunyai penghalang syar'i. Ini nggak boleh. Jadi semua wanita boleh dikhitbah kecuali dua tadi. Yang pertama, yang dalam lamaran orang lain dia belum memberikan jawaban atau sudah memberikan jawaban iya, sehingga tinggal menunggu proses akad nikah. Itu tidak boleh dikhitbah. Terus yang kedua adalah wanita yang mempunyai mawani syar'i, penghalang secara syariat. Apa itu sepertinya? Misalnya mahram, saya salah nulis, mahram. Jadi misalnya kok melamar adiknya sendiri, ya tidak bisa. Melamar bibinya sendiri, ya tidak bisa. Tapi Anda kalau ini adik ketemu gede, nah itu adik ketemu gede berarti orang lain gitu. Cuman kalau adik kandung itu nggak bisa. Jadi nanti kita lihat Anda sudah paham siapa muharramat atau orang yang dalam mahram itu siapa saja. Itu nggak boleh. Ibu tiri misalnya gitu, nggak boleh juga. Nah itu jadi secara mahram wanita yang mahram ya. Kemudian wanita satu susuan itu nggak boleh termasuk mawani syar'i. Dan juga adalah istri orang lain. Jadi wanita yang masih dalam status istri orang lain ini tidak boleh dilamar. Wah, Anda kalau melamar digebuki suaminya nanti. Tapi Pak, dia sudah proses talak misalnya gitu. Dia sudah proses talak, tetap tidak boleh. Dia misalnya, karena apa? Misalnya dia dalam proses talak roj'i, maka itu masih hak suaminya karena suaminya bisa kembali. Nah, misalnya talak bain juga, ya bain ya, talak bain itu tidak bisa juga, tapi ada pendapat tidak bisa. Kenapa? Karena suaminya masih berhak juga bisa untuk menikahinya juga, masih punya berhak. Nah, ada ulama yang berpendapat kalau sudah bain maka bisa tapi tidak boleh soreh. Nah, jadi pakai kinayah, misalnya begitu. Atau seorang perempuan yang meninggal suaminya atau talaknya sudah bain kubro misalnya, tapi sebelum masa iddahnya selesai hanya boleh kinayah. Nah, seperti itu. Jadi begitu. Nah, kemudian berikutnya yang bisa kita perhatikan adalah tentang kalau orang khitbah atau melamar, maka bagaimana hukumnya? Hukumnya itu sunnah. Banyak hadis dari Rasulullah, dari Rasul yang menceritakan fal yafal idza khotoba ahadukum al mar'ata fa in istata'a yanzura minha ila ma yata'uhu ila nikahya fal yafal gitu. Maka kerjakanlah. Dan di beberapa hadis juga Rasul mengatakan ungdur ilaiha gitu, lihatlah dia gitu. Jadi ini membuktikan bahwa hukumnya mengapa sunnah, atau ada yang mengatakan nadab gitu. Mengapa? Karena ini sebagai dasar awal sehingga memperkuat pernikahan nanti. Nah, jadi wah, kalau zaman dulu Pak, kan orang menikah itu konon nggak apa-apa, pokoknya tahu-tahu langsung menikah apa. Begitu orang tuanya bilang menjodohkan dengan ini, dengan A, dengan B, sudah menikah gitu. Ya nggak apa, tapi biasanya tetap ada proses. Jadi tidak ada pacaran, tidak ada ta'arufnya hanya melalui orang tuanya, tapi ketemu sekali aja, siapa? Ya khitbah ketika awal aja. Biasanya begitu. Nah, itu proses seperti itu ya dilalui. Nah, jadi sunnah hukumnya. Kalau misalnya kemudian nggak mau, wah saya mantap ini, apa kata ayah saya, apa kata ibu saya, oke, apa kata wali saya sudah siap, ya sudah nggak apa-apa. Nah, ada mantap ya nggak apa-apa, karena ini juga tidak harus kemudian melihat itu khitbah itu.
tidak harus melihatnya. Maksud saya melihatnya itu, melihat ketika khitbah itu tidak harus. Jadi bukan khitbahnya ya, melihatnya. Nah, ketika kemudian orang khitbah kan melihat, kemudian apa yang dilihat gitu, apa yang dilihat. Nah, menurut jumhur ulama, yang melihat adalah ya juzu nadrul wajhi wal kafain. Jadi boleh melihat wajah dan dua telapak tangan. Jadi itu aja ya. Tapi ingat sekali lagi, melihat ya, bukan menyentuh. Nah, Anda nanti kemudian wah, disentuh gitu, enggak. Jadi dalam proses khitbah itu adalah melihat, bukan menyentuh. Anda harus diperhatikan ini. Nanti Anda kalau salah memperhatikan nanti ya juzu lamsul, bukan lamsul wajhi wal kafain, tapi nadrul wajhi wal kafain. Jadi hanya boleh melihat wajah dan telapak tangan. Ini menurut jumhur ulama. Menurut jumhur ulama. Nah, tapi menurut Waqala Dawud yang duru ila jami'il badan. Nah, ini kalau Dawud Ad-Dhahiri, salah satu madhab dalam fikih, itu boleh melihat semua badan. jadi dia misalnya membutuhkan, saya nggak mau beli, kalau bahasa orang sekarang, beli kucing dalam karung. Saya harus jelas lihat semuanya. Bagaimana kulitnya, semuanya, karena biar clear. Nah, itu kalau Dawud Ad-Dhahiri boleh dia melihat jami'il badan. Jadi semua badannya. Wah, ini jangan diamalkan, bahaya Anda nanti. Wah, ini ikut pendapatnya Dawud Ad-Dhahiri saja. Lihat seluruh badan. Ya, kalau Anda misalnya berpendapat begitu, nggak apa-apa, nanti yang perempuan juga melihat Anda seluruh badan gitu. Jadi begini, nadrul mar'ati ilar rojuli itu sama dalam posisi khitbah, itu sama dengan nadrul rojuli ilar mar'ati. Jadi sama, ketika Anda bisa melihat wajah dan kafain, maka perempuan itu juga boleh melihat wajah Anda dan kafain, telapak tangan Anda. Atau laki-laki karena auratnya bukan hanya telapak tangan, lebih dari itu ya perempuan, maka boleh melihat. Artinya perempuan bisa juga melihat kepada laki-laki selain aurat, ya, selain aurat. Nah, kalau memang dia kepingin, melihat seperti itu. Nah, ini melihat. Tapi karena ini khitbah ini adalah proses muqaddimatuz zawaj, maka ini harus tadi dikatakan tolabaha bil ma'ruf, bisyai'in ma'rufin gitu, dengan jalan yang benar, bisa bil ma'rufin. Karena itu maka proses khitbah ini pun dengan jalan yang benar. Artinya apa? Tidak boleh kemudian ketika khitbah ini, misalnya pasangan laki-laki perempuan, kemudian ayo aku mengkhitbah kamu, kemudian berdua. Nah, berdua. Nah, ini tidak boleh. La yakhluwanna ahadukum bimra'atin fa inna thalithahuma asyaiton gitu. Jadi tidak boleh kemudian laki-laki perempuan itu berdua-duaan, karena apa? Wa thalithuhuma asyaiton. Ketiganya itu syaiton. Banyak hadis ya yang tentang la yakhluwanna ahadukum bimra'atin misalnya. Karena ketiganya setan. Sehingga kemudian tidak bisa dijadikan dasar misalnya ini pacaran itu khitbah, nggak bisa. Karena dalam khitbah ini bisa bilin ma'rufin, maka harus ada jalan yang benar. Maka jalan yang benar itu adalah ada pihak ketiga. Jadi kalau misalnya khitbah datang ke keluarga perempuan misalnya, maka dilihat wajahnya, kemudian dilihat kedua telapak tangannya. Nah, mengapa wajah dan kedua telapak tangan?
Jadi kalau Dawud Adh-Dhahiri tadi kan boleh jami'il badan, tapi kalau jumhur ulama cukup wajah dan telapak tangan. Karena apa? Karena wajah dan telapak tangan itu sudah mewakili jami'il badan. Jadi begitu. Maka dalam kitab Majmu'atus Syariah karangan Syekh Soleh Darat As-Semarangi, gurunya Yai Hasyim Asy'ari ya. Beliau di sana menyebutkan lumayan detail, misalnya telapak tangan itu menggambarkan seluruh badan, telapak tangan dan wajah itu menggambarkan seluruh badan. Misalnya kalau bibirnya seperti ini, maka anggota yang tertutup ya nggak usah, dia itu bibir itu mewakili anggota ini, maka bentuknya juga begini, begitu. Kalau alisnya begini, maka anggota badan yang lain itu juga begini. Kalau hidungnya begini, maka anggota badan yang lain itu juga begini. Jadi nggak perlu dilihat. Jadi nggak perlu lihat kemudian jami'ul badan, lepas baju dilihat, nggak usah begitu. Sudah cukup wajah dan telapak tangannya sudah mewakili. Telapak tangannya halus misalnya begitu, maka peranginya juga halus. Nah, Pak, kalau tahu halus dari mana? Wong belum melihat gitu, belum demek gitu. Perlu belajar lagi Anda. Perlu dipelajari lagi. Anda buka Majmu'atus Syariah karangan Kiai Soleh Darat, nah itu diterangkan lumayan detail di sana. Mengapa wajah dan telapak tangan. Nah, jadi itu ya, itu beberapa hal berkaitan tentang khitbah, tentang lamar. Jadi termasuk saya mereview sedikit, khitbah ini kalau memang sudah diokekan, maka kemudian dilarang untuk dilamar ala khitbati akhihi, itu nggak boleh. Sehingga yang sering ada pepatah atau apa, pepatah yang sering digunakan oleh anak-anak muda itu begini, pokoknya sebelum janur kuning melengkung masih boleh disikat. Itu nggak benar sebenarnya. Janur kuning melengkung itu kan akad kan. Tapi ketika orang sudah, meskipun belum akad, tapi sudah dikhitbah dan dia sudah oke, menjawab oke, maka itu kalau dalam fikih, dalam Islam, tata keramanya itu sudah tidak boleh dikhitbah lagi. Ya, sudah tidak boleh dikhitbah. Jadi, terus kalau kemudian waduh, sudah kadung dikhitbah ini, tapi saya berharap sekali itu. Ya kalau Anda berharap sekali ya ini doa, tapi doa jelek. Mudah-mudahan ada salah satu pihak yang membatalkan begitu gitu. Kalau sudah begitu nanti khitbahnya berarti sudah putus, bisa Anda khitbah lagi, Anda khitbah. Tapi kalau secara berarti sudah diputus, Anda khitbah putus, Anda masuk sebagai khotib, itu bisa orang yang mengkhitbah, pihak laki-laki yang mengkhitbah itu boleh. Cuman nggak ada masa iddah. Jadi kalau khitbah putus, oke, awalnya sudah mempersiapkan pernikahan karena di khitbah sudah oke, tapi di tengah jalan tiba-tiba putus, maka nggak ada masa iddahnya. Begitu putus perempuan, misalnya pihak perempuan memutuskan tidak jadi atau pihak laki-laki memutuskan tidak jadi, ya maka kemudian langsung besok harinya di khitbah boleh. Nggak ada masa iddah setelah khitbah, pasca khitbah. Yang ada adalah iddah setelah akad nikah. Mengapa ada iddah setelah akad nikah? Ya karena dimungkinkan ketika akad nikah itu sudah terjadi jima gitu. Jadi harus ada masa jeda di dalam rahim perempuan itu, sehingga sebelum kemudian ada sesuatu yang lain atau sperma yang lain masuk ke dalamnya, harus ada waktu jedanya. Nah begitu ya. Oke, teman-teman sekalian, mungkin sementara ini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu di seri berikutnya masih tentang munakahat, di tema berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.